Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin kita sebelum belajar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja masuk ke untuk standar kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran hari ini, di mana standar kompetensi ialah menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik. Untuk kompetensi dasar, yang pertama menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan. Yang kedua menganalisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat memahami karakteristik gerak lurus, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami karakteristik dari gerak melingkar. Untuk materi hari ini itu adalah gerak lurus dan gerak melingkar. Untuk gerak lurus, kita perlu mengetahui apa itu gerak. Nah, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya terhadap acuan tertentu selalu berubah untuk setiap saat. Dan yang kedua itu kita harus mengetahui apa itu kedudukan, jarak, dan perpindahannya. Kedudukan adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu titik acuan tertentu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk kalau perpindahan, itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada kelajuan dan kecepatan. Apa sih bedanya? Kalau kelajuan itu merupakan besaran yang tidak bergantung pada arah. Sedangkan kecepatan itu besarannya bergantung kepada arah. Kemudian ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, di mana kecepatan rata-rata itu merupakan hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Dengan rumus V sama dengan delta X per delta T. Nah, sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada suatu saat. Dan dinyatakan oleh V sama dengan limit mendekati 0 delta X per delta T. Adapun percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Di mana percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Di mana rumusnya kita ketahui A sama dengan delta P per delta T. Untuk percepatan sesaat didefinisikan sebagai limit percepatan rata-rata ketika delta T mendekati 0. Di mana rumusnya adalah A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Itu sama dengan dV per dt. Selanjutnya itu ada gerak lurus beraturan. Nah, pada gambar kita lihat kereta yang bergerak pada lintasan rel yang lurus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Itu merupakan salah satu contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap itu artinya arah dan besarnya itu tetap. Adapun persamaan dalam GLB ini yaitu X sama dengan XC tambah V kali T.
Untuk bentuk grafik pada GLB, kita bisa lihat pada gambar ini, di mana yang pertama itu grafik untuk hubungan V dengan T, dan yang grafik kedua itu hubungan untuk S dengan T. Kemudian ada juga yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita kenal dengan GLBB, ini didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang lintasannya berupa gerak lurus dengan percepatan tetap. Untuk rumus-rumusnya itu kita bisa lihat di sini ada 3. Untuk yang S itu sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang kedua ada Vt sama dengan Vc tambah A kali T. Kemudian ada juga Vt kuadrat sama dengan Vc kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, untuk bentuk grafik pada GLBB ini ada 3, di sini bisa kita lihat. Yang pertama itu ada hubungan A dengan T atau percepatan dengan waktu, kemudian hubungan antara kecepatan dan waktu, dan grafik yang ketiga itu hubungan antara jarak dan waktu. Selanjutnya ada gerak melingkar. Nah, salah satu aplikasi dari gerak melingkar ini dalam kehidupan adalah komedi putar. Apa sih gerak melingkar itu? Nah, gerak melingkar itu adalah gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Gerak melingkar sama halnya dengan gerak lurus dibagi menjadi 2, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, dalam gerak melingkar ini perlu kita ketahui besaran-besaran fisis. Yang pertama itu ada periode atau T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menempuh lintasan satu lingkaran atau satu kali putaran. Untuk rumusnya adalah T sama dengan T kecil per N. Kemudian yang kedua ada frekuensi, yaitu banyaknya lintasan atau putaran suatu benda dalam 1 detik. Rumusnya F sama dengan N per T. Ya, dan yang ketiga ada kelajuan linear, disimbolkan dengan V, yaitu jarak yang ditempuh benda pada lintasan berbentuk lingkaran dibagi dengan waktu tempuhnya, yaitu S sama dengan 2VR, kemudian V sama dengan 2VR per T. Kemudian kita operasikan, maka hasilnya adalah 2VR kali V. Kemudian yang keempat ada kecepatan sudut atau angular, disimbolkan dengan omega, yaitu hasil bagi sudut satu lingkaran yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Di mana omega ini kita ketahui adalah 2V per T atau sama dengan 2V kali frekuensinya, dan V sama dengan omega dikali R-nya. Nah, untuk gerak melingkar beraturan itu adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan linear tetap. Kemudian ada pun hubungan roda-roda. Yang pertama itu roda-roda yang sepusat, di mana berlaku yang pertama kedua roda berputar searah, dan yang kedua kecepatan sudut kedua roda itu sama. Dimana di sini kita bisa lihat rumusnya omega 1 sama dengan omega 2 atau V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Kemudian ada lagi yang kedua itu roda-roda bersinggungan. Berlaku yang A arah putar kedua roda itu berlawanan, yang B kelajuan linear kedua roda itu sama. Rumusnya V1 sama dengan V2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2.
Selanjutnya ada GMBB. GMBB itu tadi kita ketahui adalah singkatan dari gerak melingkar berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda dengan lintasan melingkar dan besar, percepatan sudut atau angular konstan. Jika percepatan angular benda searah dengan perubahan kecepatan angular, maka perputaran benda semakin cepat dan dikatakan GMBB dipercepat. Nah, sebaliknya, jika percepatan angular berlawanan arah dengan perubahan kecepatan angular benda akan semakin lambat dan dikatakan GMBB diperlambat. Nah, itu untuk materinya yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya ada soal-soal latihan yang menjadi tugas kalian di rumah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Baik. Mungkin hari ini hanya itu yang bisa kita pelajari. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ketua kelas silakan untuk memimpin doa kita. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian untuk hari ini dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bu.